Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya ada sukacita besar di tempat ini, amin. Hari ini kita memperingati dan merayakan di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Bagi barang siapa yang percaya, Tuhan sudah menyediakan tempat di sorga bagi kita semua, amin. Yang bersukacita boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yes, Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk bergelora mendengar namamu. Mari bersama. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sorak-sorak paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Kami bersuka atas perbuatan-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga pada hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan untuk merayakan untuk merayakan kenaikan Engkau ke surga ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau mati, Kau bangkit, Kau naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami, dan Kau akan datang kembali untuk menjemput kami Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami mau memperingati kenaikan Engkau ke surga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah ini.
Hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Beracaralah secara bebas Tuhan. Setiap kami yang mengambil bagian Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kami rindu Tuhan, lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, karena kami percaya hanya di dalam hadirat Tuhan kami boleh berjumpa pribadi Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami menyenangkan hati Tuhan dengan suara kami, hati kami, semuanya untuk Tuhan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari sama-sama kita nyanyikan Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mari minta dengan sungguh, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi nyanyikan Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku.
Kami rindu bersekutu denganmu Tuhan pagi hari ini. Waktu lebih tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku jemaat Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggal lebih lagi di dalam Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Jamah kami Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih syarara Bapa yang maha syarara. Oh yang maha syarara. Jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah urapanmu mengubah hidupku. Sampai Yesus, sampai Yesus. Bawa kami lebih lagi Tuhan pagi hari ini. Jamah hati kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Syarara Bapa yang sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Amin. Yang mau lebih lagi terima kuasa, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Boleh katakan kiri kanan, terima kuasa Tuhan. Amin. Kami terima kuasa Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri Tuhan, mujizat pasti terjadi bagi setiap kami. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus,
mau nyatakan Engkau hidup dan besar Tuhan. Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kesemuanya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun, amin, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Kami mau berlari sampai tujuan bersama dengan Engkau Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa. Amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh Yesus, terima kasih. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Oh, kami pegang Tuhan, mujizat pasti terjadi bagi setiap kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya. Sebab kebaikannya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kurang keras. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, kekal untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Sama-sama kita nyanyikan. Bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Jempolnya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah.
Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Jemaat Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh kasih setianya untuk selamanya. Engkau baik Tuhan, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bawa kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bersukacita pagi hari ini, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saudara kita. I have come to give your praise. I have come to give your thanks. I have come to give your honor, great and mighty God. You have done it again. I have come to give your praise. I have come to give your thanks. Lord, I have come to give your honor, great and mighty God. You have done it again. You have done it again. You have done it again. I have come to give your praise. I have come to give your thanks. Lord, I have come to give your honor, great and mighty God. You have done it again. You have done it again. You have done it again. Mari Bapak Ibu Saudara saya jemput. We worship you Jesus. We give you praise Jesus. We adore you love Jesus. We love you Jesus. We give you praise Jesus. We give you praise Jesus. We love you Lord Jesus. We love you just Jesus. I give you
done it again. You have done it again. Hallelujah again. Hallelujah, Jesus. We give you praise, Jesus. We love you, name, Jesus. We adore you, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. I love you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 I'll give you praise forevermore. Come on, just say, I'll give you praise forevermore. I'll give you praise. I'll give you praise forevermore. I'll give you praise. I'll give you praise forevermore. You have done it again. You have done it again. Hallelujah Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah, siang hari ini Tuhan, kami boleh berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang tadi malam hingga pagi ini. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah hanya isi hati-Mu yang hamba sampaikan Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba Tuhan. Setiap perkataan yang keluar benar-benar isi hati-Mu. Apa yang bukan daripada-Mu Engkau singkirkan dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan juga menjambah pikiran, hati, telinga rohani setiap jemaat yang ada di tempat ini. Agar mereka bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Segala hal-hal yang mengganggu konsentrasi mereka kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkannya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya, luar biasa. Selalu luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Oke, hari ini kita akan merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan hari raya Paskah, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Dan Alkitab mencatat sesudah itu Yesus turun lagi ke bumi, tinggal bersama-sama muridnya 40 hari lamanya. Tetapi ketika dia menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus, Yesus mendapati bahwa murid-muridnya itu tidak mengenal dia. Jadi waktu mereka berjalan berdua, Yesus datang mendatangi mereka, murid itu tidak mengenal mereka. Dan juga Yesus mendapati bahwa sesungguhnya murid-murid ini belum mengerti apa tujuan Yesus itu datang ke dunia. Kita juga adalah murid-murid Yesus, amin. Jadi hari ini kita belajar, jangan apa yang terjadi dengan murid-murid itu terjadi dengan kita, amin ya. Oke, kita baca dulu firman-Nya di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 21. Kita baca bersama-sama ya, 3, 2, 1. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, perhatikan jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Yesus katakan kepada murid-muridnya dengan keras, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, Yesus menegur mereka dengan keras karena mereka tidak percaya apa yang para nabi pernah katakan dan juga apa yang Yesus perkatakan. Seringkali kita seperti Yesus, ngaku apa ngaku? Ya, kita seringkali juga bukan seperti Yesus, seperti murid Yesus ya. Ayat 15 dan 16 berkata, ayat 15 dan 16 berkata, Yesus datang mendekati mereka dan berjalan bersama, tetapi mereka tidak mengenalinya karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa yang kita alami? Yesus selalu berjalan bersama kita, amin. Yesus datang mendekati kita. Yesus memegang tangan kita. Tetapi seringkali kita tidak mengenali Dia. Apa yang membuat kita tidak kenal dengan Yesus? Kita enggak tahu kalau itu Yesus. Murid-muridnya, saya percaya murid-muridnya karena imannya sedang goyang. Jadi ada hal-hal yang bisa menghalangi kita tidak mengenal Yesus walaupun Yesus datang mendekat kepada kita. Apa itu? Iman kita mungkin sedang goyang, guncang. Kemudian apa? Doa kita belum dijawab. Udah lama kita berdoa nih, kok Tuhan gak jawab-jawab. Sehingga kita jadi blur gitu loh. Kita gak tahu di mana Tuhan ya. Padahal Tuhan ada di dekat kita. Dia mendekat kita, dia memegang kita dengan tangan kanannya. Tetapi kita gak tahu dan kita gak sadar. Atau persoalan hidup yang berat. Ya, kadang-kadang persoalan hidup yang berat itu mengganggu iman kita. Iman kita menjadi guncang. Kok Tuhan gak jawab-jawab doaku? Kok Tuhan tidak tolong-tolong aku? Ya, jadi itu ya. Dan ayat ke-19, murid-murid berkata, dia adalah seorang nabi. Bayangkan, 3,5 tahun murid-murid bersama dengan Yesus, belajar langsung dari Yesus. Dengar khotbah Yesus, menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan dia menganggap Yesus hanya seorang nabi. Bukankah kita seringkali seperti itu juga? Ya, lebih bagus menganggap Yesus seorang nabi. Kita seringkali memperlakukan Tuhan sebagai pesuruh. Benar enggak? Kita mau naik mobil kemana? Tuhan lindungi mobilku Tuhan. Supaya selamat sampai tujuan. Kita tidur malam, Tuhan jagai aku ya. Memangnya Tuhan satpam. Ya kan? Seringkali tanpa sadar kita memperlakukan Yesus seperti itu loh. Seperti murid-muridnya, oh dia nabi. Walaupun dia melakukan mujizat, tapi dia nabi. Mereka murid-murid enggak tahu kalau Yesus itu sebenarnya Tuhan. Ya. Ada lagi yang bilang, Tuhan tolong dong keuanganku Tuhan. Emangnya Tuhan bangkir? Ya kan? Tuhan itu maha kuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi respon kita yang baik itu ya. Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Tapi jangan hanya membutuhkan dia ketika
kedagingan kita ini memerlukan Dia. Kita memerlukan Dia untuk mencukupkan segala keperluan jasmani kita. Ya, jangan sampai loh Yesus berkata kepada kita, hai kamu orang bodoh, kamu masih tidak percaya atas setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hambaku. Kita seringkali banyak mendengar firman Tuhan. Tuhan berjanji banyak sekali. Tapi seringkali kita seperti murid itu nggak percaya. Kita lemah, kita goyah, nggak dijawab doa aja kita goyah. Apa benar nih ada Tuhan? Apa benar nih Tuhan Maha Kuasa? Jangan seperti murid-murid ya. Tetapi kita harus tetap teguh, harus percaya bahwa firman yang kita dengar, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin? Ya dan amin. Nggak ada keraguan-raguan. Dia Tuhan yang berbicara. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia mampu menolong kita. Jangan pernah ada keraguan-raguan. Kalau doamu sampai saat ini belum dijawab loh. Bukan Tuhan tidak menjawab. Karena ada waktunya di mana Tuhan menjawab. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia berkuasa. Pada waktunya pasti doa kita dijawab Tuhan. Amin. Jadi saya rangkum di sini bahwa tujuan Yesus tinggal bersama murid-murid 40 hari sebelum Dia terangkat ke surga ada 3 hal. Tolong ditayangkan. Yaitu pertama, membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Karena murid-murid itu dalam keadaan guncang imannya. Yang dikatakan di ayat keberapa itu kan bahwa ini udah 3 hari loh. Seolah-olah mereka nggak percaya. Yesus berkata 3 hari Dia bangkit. Ini udah hari ketiga loh, kok Yesus belum bangkit? Ya jadi Dia datang, Dia membuktikan ini loh aku sudah bangkit dan aku datang kepadamu saat ini. Yang kedua, memberi penegasan tentang tujuan Yesus itu datang ke dunia. Murid-murid mengharapkan Yesus itu menjadi pembebas bangsa Israel dari jajahan Yunani, betul ya? Tetapi Yesus kan bukan itu fokusnya. Yesus akan menjadi raja atas segala raja. Ya, jadi murid-murid itu hanya fokus kepada hal-hal duniawi. Sama seperti kita, betul ya? Kita hanya mengharapkan Yesus menolong kita dalam hal-hal duniawi. Padahal fokus Yesus adalah kekekalan. Jadi kita hari ini belajar. Mari samakan fokus Yesus dengan samakan fokus kita dengan fokus Yesus, yaitu kekekalan, bukan hal-hal duniawi. Walaupun kita juga perlu diberkati secara di dunia ini ya, tapi fokusnya bukan hal-hal duniawi, tetapi hal-hal yang kekal. Amin ya. Kemudian yang ketiga, sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan perintah yang terakhir, yaitu amanat agung Yesus. Jadi sebelum Yesus terangkat, Dia memberikan amanat agung kepada para murid. Kita baca ya di dalam Matius 24 ayat 19 dan 20. 3:21. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang keempat, apa tujuan Yesus datang 40 hari bersama murid? Berjanji untuk mengutus Roh Kudus. Karena apa? Karena Yesus tahu murid-murid tidak akan sanggup melakukan amanat agung ini tanpa Roh Kudus. Amin ya. Dan ada perkataan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Padahal kan Yesus udah enggak di dunia lagi. Yaitu Roh Kudus yang akan menyertai. Jadi janji Tuhan setelah Dia pergi, Dia akan mengutus Roh Kudus, yaitu roh penolong bagi kita. Amin. Oke, ayatnya di Yohanes 14 ayat 26. Kita baca ya. 3:21. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus juga berharap setiap firman Tuhan yang pernah kita dengar, jangan ada yang dilupakan. Setiap perkataan Tuhan, setiap janji-janji Tuhan, jangan pernah dilupakan karena itu sangat berguna untuk kita.
Dan setelah itu Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Mari kita belajar bersama apa tujuan Yesus naik ke surga. Dasar firman-Nya ada di dalam Yohanes 14. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ada beberapa kebenaran melalui ayat-ayat ini. Pertama, pemahaman orang di luar Kristus yang mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa. Atau Yesus itu hanyalah nabi. Dipatahkan oleh kebenaran firman ini ya. Yesus adalah bukan manusia biasa. Dia bukan nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Yesus berasal dari mana? Dari surga, bukan dari dunia ini. Dia pemilik surga. Karena dia katakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau dia nggak berasal dari surga, dia nggak tahu kan? Salah satu contoh deh, misalnya ada anak yang masih tinggal bersama orang tua. Satu kali ada temen yang datang dan dia berkata gini, lu ke Bali ya? Ayo nginep di rumah gue yuk, nginep di rumah gue aja. Ngapain lu sewa hotel? Nginep di rumah gue aja. Itu rumah anaknya bukan? Itu rumah bapaknya, itu rumah orang tuanya. Tetapi karena dia anak, jadi rumah itu adalah rumah dia juga, betul ya? Rumah Bapa adalah rumah Yesus juga. Ya, karena itu Yesus tahu persis di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, dan ditekankan lagi di dalam Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi jelas bahwa Yesus adalah pemilik surga. Dia Tuhan yang turun ke dunia. Dia bukan dari dunia naik ke atas. Dia turun dari surga ke dunia. Sekarang kita belajar apa tujuan Yesus naik ke surga. Ada 4 hal ya. Ada 4 hal tujuan Yesus naik ke surga. Yang pertama, menyiapkan tempat bagi kita di surga. Kita baca lagi firman-Nya. Yohanes 14 ayat 3 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa artinya aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku berada? Apa artinya ya? La inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Betul ya? Kita dipanggil pulang, itu akhir hidup kita. Yesus bilang, aku akan membawa engkau kembali. Kalau kita masih hidup, kita kan gak bisa dibawa. Jadi pada saat kita mati, akhir hidup kita dibawa ke sana. Jadi fokus Yesus adalah kekekalan ya. Membawa kita ke tempatnya. Dan dia ingin bersama-sama selalu dengan kita. Itu membuktikan kasihnya yang luar biasa ya. Anak-anak muda yang masih pacaran nih ya. Kalau punya kekasih kan maunya nempel terus, betul ya. Kayak permen karet gitu loh. Udah pergi nih seharian hari libur, pergi kemana-mana 4 jam, 5 jam keluar gitu. Diantar pulang yang ceweknya, baru aja jalan sebentar. Udah telepon, beb, di mana beb? Aduh, kayaknya disuruh balik lagi tuh, suruh nempel. Sama seperti Yesus, Yesus pun juga begitu. Dia ingin selalu dekat dengan kita. Karena itu dia bilang, aku akan membawa engkau ke tempatku. Dan kita akan berada di situ selama-lamanya. Jadi menyatakan kasih Yesus yang luar biasa. Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 1, firman Tuhan berkata begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Amin? Jadi kematian bukan akhir dari hidup kita ya. Itu adalah cara Tuhan membawa kita dari dunia yang fana ini ke surga yang baka. Amin ya.
Jadi tidak usah takut mati. Siapa yang masih takut mati? Ayo angkat tangannya. Oh enggak takut mati ya? Tahu ya karena ada tempat di surga sana ya. Amin ya. Dan bagi keluarga-keluarga yang mungkin pernah kehilangan sanak saudaranya. Saya ada beberapa juga kawan yang anaknya dipanggil Tuhan. Sampai bertahun-tahun selalu bilang, Tuhan tuh jahat banget loh. Anakku masih kecil, aku butuh dia, anak satu-satunya. Kok Tuhan panggil? Aduh Tuhan itu sadis banget loh. Aku ini jadi seorang janda karena Tuhan panggil suamiku ketika aku masih muda. Aduh Tuhan tuh gimana sih? Kok Tuhan gak ngerti keadaanku sekarang, aku sendirian ini. Kalau dia mengerti bahwa suaminya, anaknya atau istrinya pulang ke rumah Bapak itu adalah tempat yang terbaik yang pernah ada kita dengar ya. Di dunia itu gak ada tempat sebaik di surga, seindah di surga. Ya, jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan jika orang-orang terdekat kita dipanggil oleh Tuhan. Kita malah bersyukur, oh udah tidak ada lagi penderitaan, dia sudah dapat rumah di sana, hidup bahagia. Amin. Jadi jangan lagi ada kerisauan ya. Seperti waktu itu ada yang bersaksi ya, ipar saya 10 tahun dia nggak bisa menerima kenapa suaminya dipanggil Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia sadar dan dia sekarang melayani Tuhan secara luar biasa di sana. Amin ya. Oke, Yesus naik ke surga itu untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingan Tuhan loh. Untuk kepentingan kita semua. Pertama, dia membuka jalan bagi kita. Artinya apa? Dia mendahului kita, buka jalan. Yesus yang pertama-tama masuk surga dengan tubuh kemuliaan. Dengan tujuan apa? Agar kita pun satu kali ketika Tuhan memanggil kita kembali, kita bisa masuk dengan tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Yang kedua, dia membawa dan menyediakan tempat bagi kita. Alkitab mencatat kita dapat rumah di surga, betul? Siapa yang percaya di surga ada rumah? Siapa yang percaya? Amin. Ya, ada rumah di surga loh ya. Tapi rumah kita di sana berbeda dengan rumah dunia, betul ya? Bukan seperti rumah BTN gitu loh, yang kotak semua sama. Bahan bangunannya ya apa? Batako atau bata, kemudian semen. Yang kalau ada gempa bumi hancur berantakan. Rumah kita di surga berbeda. Kalau kita datang aja nih ke tempat yang indah nih, mungkin Bu Nini ya, tempat yang indah langsung, selfie, keren nih ya kan? Kita wow bagus sekali. Tapi percayalah ketika kita sampai di surga dan rumah kita lihat, kita speechless. Oh Tuhan betapa indahnya. Tidak bisa disamakan dengan rumah dunia ini. Seindah apapun rumah dunia ini, istana seindah apapun, tidak bisa disamakan dengan rumah di surga. Karena apa? Rumah di surga itu mungkin dindingnya dari batu permata. Lantainya dari emas, di sini emas 1 gram berapa ya? Di sana kiloan itu ya. Luar biasa indahnya. Dan tergantung loh, rumah saya nggak sama dengan rumah Pak Gem. Rumah saya tidak sama dengan rumah jemaat. Beda-beda, tergantung dari apa? Dari bahan bangunan yang kita kirim dari pelayanan kita. Percaya ya? Jadi pelayanan kita baik di gereja, tapi pelayanan kita kepada Tuhan. Itu dianggap sebagai, bukan dianggap, itu adalah bahan bangunan yang kita kirim ke surga. Jadi ayo kita semangat terus melayani Tuhan. Hidup taat, setia, taat. Ya, melayani juga pekerjaan Tuhan. Karena itu saya selalu berkata, jangan letih-letih ya melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan. Karena upahmu besar di surga. Karena apa yang engkau lakukan di sini itu dikirim ke surga, dicatat di surga, ditumpuk di surga untuk menjadikan rumah di sana. Amin. Kalau saat ini mungkin engkau masih bilang gini, kadang-kadang ada yang bilang gini kan, capek melayani Tuhan, udah capek-capek, Tuhan gak dengar doa kita, udah capek-capek, tetap aja saya hidup susah. Belum waktunya. Mungkin gak dapat di bumi ini, tapi engkau pasti dapat di sana. Rumah kekal selama-lamanya, rumah di bumi. Ada waktunya ya, yang saya bilang kalau ada gempa bumi runtuh. Di sana tidak akan runtuh. Ya, amin. Kemudian
Dan rumah di dunia itu dibangun oleh manusia ya. Kadang-kadang oleh tukang yang sembarang. Nih Pak Immanuel tahu ya, sembarang gitu ya, sembarangan ya. Rumah kita di surga tuh siapa yang mendesain, siapa yang membangun? Yes, Tuhan sendiri. Dikatakan seperti ini di Ibrani 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi bayangkan rumah kita di sana yang mendesain adalah Tuhan sendiri. Yang membangun adalah Tuhan sendiri. Amin. Jadi jangan fokus kepada rumah dunia. Tetapi fokuslah kepada rumah di surga. Amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus naik ke surga menjadi pembela kita. Ayatnya di dalam Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan juga di Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Dia berkuasa penuh atas seluruh ciptaan. Yesus itu berkuasa penuh atas seluruh ciptaan. Yesus berkuasa penuh atas hidup kita. Amin. Amin ya. Pada saat manusia mati ya, orang percaya ditempatkan di Firdaus. Firdaus itu adalah pelataran surga. Tapi orang tidak percaya ditempatkan di Hades. Apa itu Hades? Pelataran neraka. Dan pada akhir zaman semuanya akan menghadap, baik itu yang percaya maupun tidak percaya, dikumpulkan dan menghadap tahta pengadilan Allah. Orang percaya bukan diadili untuk hukuman loh, diadili untuk menerima upah atau mahkota. Orang percaya, tetapi orang tidak percaya diadili untuk menerima hukuman. Dia adalah hakim untuk kita dan juga pembela untuk kita. Kalau kita, jangan sampai sih ya, tapi kalau kita satu kali harus berurusan dengan pengadilan, bukankah kita akan mencari pembela yang terbaik? Amin Bapak Ibu. Karena kita mau menang dong, kita gak mau kalah di pengadilan itu, apalagi kalau kita itu di pihak yang benar kan. Jadi kita akan mencari pengacara, pembela yang hebat gitu. Pembela kita adalah Yesus. Amin. Pembela kita adalah Yesus. Siapa yang ada pembela yang lebih daripada Yesus? Gak ada. Di Roma 8 ayat 33 ayat 34 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Artinya siapa yang bisa menggugat kita? Allah yang membenarkan mereka. Artinya apa? Artinya Allah yang membenarkan kita tidak akan menggugat kita. Betul ya? Atau siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Jadi Yesus adalah pembela kita yang luar biasa. Jangan pernah takut. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus naik ke surga untuk menjadi pendoa syafaat bagi kita. Ayatnya di dalam Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus adalah pengantara kita. Melalui Yesus doa-doa kita sampai kepada Bapa. Tidak ada pribadi lain yang mampu melakukan selain Yesus. Jadi enggak ada tuh orang suci atau apa, enggak ada. Hanya Yesus yang sanggup membawa doa-doa kita kepada Allah. Karena itu setiap kali kita berdoa kan, kita selalu bilang apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita tahu kita berdoa, Tuhan Yesus membawanya kepada Bapa, Bapa mendengarnya dan Bapa menjawabnya. Dan bukan itu saja, di surga juga Yesus berdoa syafaat untuk kita. Di bumi dia berdoa, di surga pun dia berdoa untuk kita. Jadi melalui pelayanan syafaat Kristus kita mengalami kasih dan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita boleh memperoleh kemurahan dan kasih karunia.
menolong kita dalam segala keperluan kita, dalam segala godaan kita, dalam segala kelemahan dan dosa dan pencobaan. Yesus berdoa untuk kita. Doa syafaat, luar biasa ya. Yesus yang adalah Tuhan berdoa untuk kita. Yang keempat, ia naik ke surga supaya Roh Kudus diutus untuk menolong orang percaya. Yang keempat, ya, Yesus mengutus Roh Kudus untuk menolong orang percaya. Firman-Nya di dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mungkin sebagian dari kita berpikir kalau Yesus masih ada di bumi enak ya, kita bisa langsung berinteraksi dengan dia. Tuhan Yesus ayo dong sembuhkan aku, Tuhan Yesus ayo dong kasih firman-Nya ya. Tapi Yesus, kalau Yesus masih di dunia, dia dalam masih bentuk manusia. Dia hanya bisa berada di satu tempat dengan waktu yang tertentu. Dia nggak bisa berada di mana-mana ya. Karena kalau Yesus di dunia berarti dia masih dalam bentuk jasmani. Oke. Tapi saat ini hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Ketika kita berbicara di depan mimbar ini, kita nggak berbicara atas diri kita sendiri loh. Saya selalu bawa dalam doa, Tuhan apa yang Engkau inginkan. Saya bergumul. Tuhan memberikan hikmat, Roh Kudus mengurapi dan kami sampaikan. Jadi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Amin ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai engkau selama-lamanya. Jadi kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu tetapi dia mengirimkan penolong. Perhatikan ini, sangat penting bagi kita untuk memiliki seorang penolong. Karena hidup orang percaya, kita orang percaya ya, hidup orang percaya tidak semata bergantung sesuatu pada dirinya sendiri. Atau pada apapun juga, atau pada siapapun. Tetapi pada kuasa Roh Kudus. Amin. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah dari kata parakletos. Artinya seorang yang dipanggil untuk mendampingi dan menolong. Ini kaya banget dengan parakletos ini ya, artinya penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, sahabat dan banyak lagi. Jadi sungguh kita memerlukan Roh Kudus. Begitu pentingnya Roh Kudus karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengenal Tuhan. Benar. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengenal Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Atau dalam arti lain kita tidak bisa menerima keselamatan kalau bukan karya Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Apa fungsi Roh Kudus? Banyak sekali ya. Mendampingi untuk menolong kita, mengajar kita untuk hidup yang benar, menegur kita jika kita jalannya mulai melenceng, menghibur kita ketika kita dalam kesusahan, kita dalam kesedihan. Roh Kudus juga menjadi sahabat, ia juga menjadi yang penting ya. Roh Kudus membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus supaya kita mampu menjadi saksi Yesus, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang juga yang terpenting, ia membantu kita dalam doa syafaat. Jadi Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk kita di surga, Yesus berdoa syafaat saat kita di bumi. Dan dia akan tetap tinggal bersama-sama kita selamanya. Saya minta para pemusik naik ke atas ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu sangat amat penting. Kalau tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita yang tanpa minyak atau garam yang tidak ada rasa asinnya. Jadi kita tidak berguna dan dibuang orang. Tuhan itu baik sekali ya. Dia berdoa syafaat bagi kita di surga dan kirimkan Roh Kudus yang berdoa syafaat ketika kita tinggal dalam bumi ini.
dan luar biasa rencananya atas hidup kita. Ketika seseorang menerima Tuhan, bertobat, mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, disitulah awal perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Dan dia adalah Alfa dan Omega. Semua rancangannya diselesaikan dengan sempurna. Tanpa kelahirannya, rencana keselamatan Bapa atas hidup kita tidak mungkin terlaksana. Tanpa kematiannya, dosa-dosa kita tidak mungkin ditebus. Semua dari kita akan binasa kalau Yesus tidak berkorban untuk kita. Dengan kebangkitannya, dia mengalahkan maut. Maka kita pun akan bangkit seperti Yesus bangkit. Enggak stop di situ. Dengan kenaikannya di surga, dia menyediakan tempat bagi kita di sana. Tidak stop di situ. Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Supaya kita tidak sendirian. Dan kita selalu ada penolong di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bertobatlah sewaktu masih ada waktu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Hiduplah bersama-sama dengan dia. Terimalah Roh Kudus yang akan menguatkan engkau, memimpin engkau, melindungi engkau, memimpin engkau. Terimalah Roh Kudus. Dan satu pesan saya, jangan pernah meninggalkan Yesus. Engkau yang sudah tahu kebenaran ini, jangan pernah meninggalkan Yesus. Itu adalah hal terbodoh yang bisa dilakukan manusia. Jadi jangan pernah meninggalkan Yesus ya. Mari bangkit Bapak Ibu. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bapak Ibu yang ingin Roh Kudus masuk, angkat tanganmu dan katakan, bila kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus dirikanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tuhan mengurapi engkau dengan Roh-Nya yang kudus. Dipenuhilah engkau oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau, ditolong engkau, dikuatkan engkau, dipimpin hidupmu oleh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, amanat agung Yesus adalah perintah terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadikanlah segala bangsa muridku. Itu bukan hanya tugas para murid di zaman Yesus, itu adalah tugas kita saat ini. Kita nggak akan sanggup melakukan itu tanpa ada Roh Kudus di dalam hidup kita.
Karena itu saya berdoa dalam nama Yesus agar setiap jemaat di sini diurapi dengan Roh Kudus. Sehingga sama seperti Petrus, ketika belum ada Roh Kudus dia takut. Tetapi ketika Roh Kudus masuk, dia menjadi seorang pekhotbah yang luar biasa dan ribuan orang dimenangkan. Kita pun sama, Petrus sama seperti kita. Jika kita mau ada Roh Kudus, kita bisa memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya ini menjadi berkat. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya semua sangat diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Pesta Yanto Tita yang sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan memberkati. Saudara, tiba saatnya kita membawa pekerjaan Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh merayakan pada pagi hari ini Engkau telah bangkit dan Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terindah, terbaik, termulia bagi kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih apa yang Engkau telah buat untuk kami Bapa. Membuat kami untuk semakin hari semakin cinta Engkau dan namamu dimuliakan. Bapa, berkati kami seluruh jemaat-Mu. Kami akan membawa persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu, namamu dimuliakan. Di dalam Yesus Kristus, sumber berkat segala berkat. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Every praise is to our God. Everyone I worship when one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone I worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. You're my Savior, you're my healer, you're my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. It's to our God. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, kita langsung akan mendengar pengumuman sepekan. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Semua bersuka cita, amin? Amin? Amin. Bapak Ibu, kami kembali mengundang untuk hari Minggu kami beribadah kembali di tempat ini jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Evangelis Pak Immanuel Parera di tempat ini. Jadi sekali lagi kami mengundang bagi jemaat yang baru pertama kali juga hadir, boleh angkat tangannya? Puji nama Tuhan. Selamat datang di Glow Fellowship Center Bali. Kami mengundang kembali kalau masih ada di sini. Dan selamat berlibur juga buat Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami.
Kami menaikkan syukur di hari yang spesial ini Tuhan, di mana kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh Tuhan, kami percaya dengan firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan menyediakan tempat kami di surga, tempat yang baik, tempat yang indah, kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami senantiasa setia Tuhan, kami melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan selama kami hidup di dunia ini Tuhan, sehingga Tuhan kami layak Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga, tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kami Pastor Yanti Tirta Tuhan. Kami menaikkan syukur apa yang firman Tuhan sudah ditabur ke dalam setiap hati kami, hati yang seperti tanah yang subur Tuhan. Kami memiliki Tuhan Yesus kekuatan yang baru untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat. Tuhan tambahkan Tuhan kekuatan Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami Pastor yang Tirta Tuhan. Tuhan memberkati juga seluruh keluarga besarnya. Kami juga berdoa khususnya untuk Oma Tuhan, yang pada saat ini Tuhan mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan pemulihan kepada Oma Tuhan. Bahkan kalau Tuhan Oma harus menempuh jalan operasi, Tuhan yang memberikan hikmat kepada dokter, suster Tuhan, untuk melakukan yang terbaik Tuhan buat Oma Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dan kami Tuhan menyatukan hati, kami percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberikan kesembuhan, dan Oma Tuhan bisa pulih kembali Tuhan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada 2 atau 3 orang berkumpul, bersepakat Tuhan, berdoa. Dan kami lebih dari 2-3 orang, kami percaya Tuhan mendengar dari tempat yang maha tinggi dan menjawab seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pastor Senior Gembala senior kami Tuhan, Pastor Gilbert Tumoindong, dengan istri, anak-anak, cucu dan mantu. Tuhan juga memberkati Tuhan, segala pelayanan yang dilakukan, yang dikerjakan Tuhan berhasil, dan setiap ibadah-ibadah Tuhan yang dipimpin Tuhan buat berhasil Tuhan, dan itu semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga mau tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, semua itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar seluruh pemimpin-pemimpin, seluruh aparat-aparat Tuhan yang ada di negara kami, bahkan sampai yang rakyat, semua rakyat Tuhan memiliki roh yang takut akan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh melihat berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur, kami mau terus Tuhan berdoa untuk bangsa ini, dan kami juga mau berdoa untuk Pulau Bali di mana tempat kami tinggal. Tuhan juga memberkati pulau ini Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, ditempatkan orang-orang yang memiliki roh yang takut akan Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, memagari, melindungi Tuhan setiap rumah-rumah ibadah yang ada di Pulau Bali ini. Biar setiap anak-anak Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, supaya semakin hari semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bersama-sama dengan kami tinggal di kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu. Segala doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, dan Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh sungguh-sungguh dimeteraikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan, Engkau sangat baik, kasih-Mu yang begitu besar. Engkau bukan hanya mati bagi kami, tapi juga Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Engkau berikan Roh Kudus
untuk terus menolong kami, terus berada bersama kami Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar Tuhan. Dan hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan juga terus tetap menyertai mereka. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan untuk 1 minggu ke depan Tuhan, agar penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan dijauhkan dari segala apapun juga Tuhan, sehingga mereka boleh ada di tempat ini hari Minggu bersama-sama kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menolongmu, Tuhanlah yang akan membelamu, Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Tuhan akan selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan akan selalu ada bersama engkau. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.